Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Senang sekali pagi ini kita melakukan dialog kolaborasi antara YouTube dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bersama kita pagi hari ini ada Ibu Bintang, Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih Bu Bintang, apa kabar hari ini? Baik, kami yang terima kasih juga nih kita bisa berdiskusi hari ini ya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Dan juga ada Mbak Citra Astriana, kreator konten khusus konten anak dan keluarga. Apa kabar Mbak? Baik Mas Dani, terima kasih sudah diundang pada pagi hari ini. Senang sekali. Jadi momen spesial hari ini bukan hanya karena kita bisa mendapatkan informasi dan dialog langsung dengan Ibu dan juga narasumber konten anak, tapi juga karena momen Hari Anak Nasional. Jadi sangat penting dan tentu istimewa untuk anak Indonesia. Mungkin bisa kita mulai dengan pertanyaan singkat kepada Bu Bintang. Boleh. Jadi Ibu, Hari Anak Nasional tahun ini, pesan dan semangat yang disampaikan apa kira-kira? Kalau Hari Anak tahun ini tetap mengusung tema besar Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dengan tagline-nya berani dan peduli. Nah, dengan tagline ini, dengan tema dan tagline ini, kita harapkan anak-anak peduli dengan dua perannya. Kalau kita lihat ya, sebagai pelopor dan pelapor, ini dia berani speak up ya, berani bicara, karena bagaimanapun juga mereka punya hak untuk itu ya. Kalau kita bicara hak anak itu kan ada 4 hak dasar anak ya, hak untuk hidup, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak partisipasi. Nah, berani karena peduli, kita harapkan ini menjadi semangat dan optimisme bagi anak Indonesia. Suara mereka sangat berharga untuk didengar. Iya. Sangat menarik 4 hak prinsipal untuk anak tadi ya. Dan kalau boleh saya langsung ke Mbak Citra. Karena sebagai konten kreator anak, kemudian tadi ada salah satunya hak anak untuk berpartisipasi, artinya kan mendapatkan informasi, tapi di saat yang sama juga perlu terlindungi. Saat ini sebagai kreator konten anak, gimana ceritanya bisa punya antusiasme, interest untuk jadi kreator anak, dan kira-kira apa saja boleh diperkenalkan jenis kontennya? Oke, baik. Mungkin buat yang belum tahu, nama saya Citra Astriana. Saya content creator, co-founder dari Lagu Anak Indonesia Balita. Nah, channel Balita di YouTube saat ini sudah mencapai 10 juta subscribers, sudah lebih ya dari 10 juta subscribers. Balita itu kepanjangan atau singkatan dari ketiga karakter yang ada di depan ini. Baba, Lili, burung nuri, dan juga Tata, monyet. Nah, Lagu Anak Indonesia Balita ini tujuan awalnya adalah untuk membuat anak-anak Indonesia itu bisa tumbuh dan berkembang dengan menyanyikan lagu-lagu yang cocok dengan usia mereka dan asli Indonesia. Betul. Karena waktu kami memulai di tahun 2014 sebenarnya idenya, inisiasinya, itu waktu itu posisi saya mengelola TK di Bali kebetulan Ibu. Di mana itu? Di TK kecil, saya sebut namanya Tumblebee, saat ini sudah beralih nama gitu ya. Waktu itu saya mengelola TK kecil, lalu swasta ya, milik orang pribadi gitu. Lalu di sana itu guru-guru selalu kesulitan ketika harus mencari lagu untuk tema. Jadi saya mengelola itu mungkin hampir sekitar 4-5 tahun. Setiap kali tema itu berulang, misalnya tema binatang atau tema alam sekitar, itu lagu yang sama ketemu lagi gitu di tahun berikutnya. Misalnya lagunya Lihat Kebunku, tahun depannya lagi Lihat Kebunku. Saya sampai komentar, emang nggak ada lagu lain kok setiap hari atau setiap tahun kita nyanyi lagu ini gitu. Ditantang balik ke saya, coba Miss lihat di internet ada tak lagu lain? Oh, nggak ada ternyata. Jadi karena berangkat dari sana, akhirnya keluhan saya itu saya bawa ke rumah. Suami saya kebetulan punya kapasitas produksi, skill produksi yang mumpuni. Jadi cukup mumpuni lah ya. Jadi bisa gambar, bisa menganimasikan, dan juga punya skill musik dan hobi bermusik. Jadi dari situ kami mulai membuat lagu-lagu sendiri, dan kemudian dicoba diupload ke YouTube. Karena di tahun 2015 itu masih nggak terlalu rame kan ya, belum terlalu banyak konten creator yang bergerak di bidang lagu anak. Itu jadi dari tahun 2015 sampai hari ini terus berkembang. Jumlah lagu yang kami ciptakan sendiri itu sudah sekitar 200-an lagu. Begitu.
Dan kami juga mulai bikin cerita juga sekarang. Seperti itu. Mas Dani, boleh nggak saya komentar sedikit nih? Boleh, Bu. Ini kami mengapresiasi sekali nih Mbak Citra, yang kita harapkan akan muncul konten-konten kreator yang peduli kepada anak. Kalau tadi Mbak Dani itu ada channel khusus untuk lagu anak-anak, inilah sebenarnya yang kita tunggu-tunggu ya. Kita sangat menunggu kejayaan lagu anak-anak tahun 90-an. Nah, kalau lagu anak-anak dulu itu kan betul-betul menginspirasi gitu kan, mengedukasi. Coba setiap lagu anak, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Itu kan sambil nyanyi ya edukasi. Kalau bangun tidur ya kalian harus mandi, gosok gigi, membersihkan tempat tidur. Ya, ini betul-betul kami tunggu loh. Terima kasih kami hari ini dikenalkan sama YouTube konten kreator yang peduli sama anak. Mudah-mudahan melalui tayangan ini akan termotivasi ya konten-konten kreator yang peduli terhadap anak-anak. Bagaimanapun juga anak-anak itu butuh edukasi. Ya, apalagi di era digital ini yang mereka akses. Siapa sih yang tidak kenal YouTube sekarang kan? Iya, siapa sih yang tidak kenal? Makanya YouTube itu akan menjadi penting memberikan pengawasan, monitoring, kemudian memotivasi para konten-konten kreator yang edukatif dan informatif tentunya. Itu sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya, tapi udah terjawab oleh Bu Menteri, dan memang kami dari YouTube juga salah satu dasar bagaimana kita juga terus terinspirasi dengan konten-konten seperti dari Mbak Citra dan kawan-kawan kreator anak, itu karena kami percaya pada dua hal, yaitu pertama, fitur-fitur teknologi dan juga konten-kontennya itu sendiri. Jadi kalau fitur-fitur teknologi, YouTube saat ini ada YouTube Kids, di mana itu ditujukan untuk anak-anak usia 0-9 tahun. Kemudian juga ada yang kami sebut supervised experience, atau di bawah bimbingan orang tua. Jadi yang usianya sudah lebih di atas 9 tahun, tapi mungkin masih belum siap untuk menggunakan aplikasi utama YouTube, di mana kontennya beragam. Jadi poin yang kami angkat adalah bahwa ada peran orang tua untuk bisa juga mengendalikan apa konten-konten dan juga fitur apa yang layak untuk anak. Contohnya digital well-being. Jadi berapa lama jam waktu dihabiskan untuk mengkonsumsi konten misalkan atau menggunakan internet, itu ada fitur otomatis yang juga built-in di dalam YouTube dan juga aplikasi di Google lainnya. Nah, karena kita membahas soal teknologi, saya ingin bertanya kembali ke Mbak Citra, dengan YouTube dan sebagai platform video, kalau istilah di kami made for kids kontennya, ya ini Mbak Citra juga salah satu yang tokoh di kalangan kreator konten anak. Ada komunitasnya kami kan, jadi saling berbagi, saling sharing ya. Betul. Jadi apa yang kira-kira dilihat dari peran fitur teknologi yang sudah ada saat ini, dan kira-kira apa yang bisa dikembangkan lebih lagi dari situ yang ada di YouTube? Kalau saya akan mencoba lihat dari dua sisi. Jadi dari sisi kami sebagai content creator, tapi juga dari sisi individu saya sebagai orang tua gitu. Jadi kalau sebagai content creator, memang setiap tahun Ibu di YouTube itu ada updates, terutama untuk kategori channel seperti yang kami punya ini, MFK, Made for Kids. Karena YouTube itu sangat concern dengan high quality content. Jadi mereka mau bahwa kami yang bergerak di bidang content creator anak ini tidak asal-asalan memproduksi konten, tapi benar-benar memproduksi konten yang bergizi, yang layak ditonton oleh anak-anak, yang sesuai dengan standar keamanan, dan itu mengacu pada standar keamanannya Amerika Serikat, karena memang YouTube kan utamanya dari, maksudnya perusahaan utamanya global ya. Jadi kadang-kadang ada hal yang di Indonesia itu diterima misalnya ya, tapi di luar negeri mungkin itu sudah menjadi sesuatu yang jadi perhatian, harus dilimitasi untuk anak-anak. Itu standar yang diikuti adalah standar yang itu. Jadi setiap tahun itu ada improvement untuk hal seperti itu. Dari sisi sebagai content creator selalu ada PR setiap tahun pastinya. Jadinya ya selalu kira-kira bulan Januari atau Februari itu ada email atau biasanya video dari YouTube itu yang bikin deg-degan, kayak ada updates apa lagi nih tahun depan gitu ya. Itu selalu ada, hampir selalu ada. Tapi kalau dari sisi saya sebagai orang tua, di situ saya jadi merasa lebih yakin. Karena di internet atau di YouTube, anak-anak tuh kayak lepas di hutan belantara informasi gitu, di mana mereka bisa ketemu
informasi apa aja yang mungkin belum tentu layak untuk usianya. Tapi dengan kami tahu bahwa ada perusahaan seperti YouTube yang juga berusaha menjaga anak-anak kami supaya bisa aman, itu kami jadi lebih yakin sebagai orang tua gitu. Jadi sekarang ada label Made for Kids, kalau kita bikin konten untuk anak, kita harus mencantumkan gitu ya bahwa kita ini konten anak. Lalu konsekuensinya ada, misalnya kita jadi nggak bisa terima iklan dari produk-produk yang nggak ramah anak. Itu salah satu konsekuensi untuk konten creator anak gitu. Tapi demi menjaga kualitas kontennya dan keamanan para penontonnya yang masih kecil, hal itu selalu kami ikuti gitu. Mudah-mudahan juga semua teman-teman MFK melakukan itu ya, supaya memang kita bisa menghadirkan platform YouTube yang memang ramah anak. Iya, sangat menarik loh ini Mas Dhani gitu kan. Ada sisi idealisme ya, dan tanggung jawab. Kita tidak mengharapkan dari sponsor, tapi ada pesan yang berangkat. Kalau Mbak Citra menyampaikan kalau membuat konten bagaimana mendampingi anak-anaknya, itu berangkat dari sana kan kita bisa sharing, berbagi sama orang tua yang lainnya kan. Terima kasih banyak loh Mbak Citra. Dan terima kasih juga dari Mas Dhani ini tadi menyampaikan, saya pikir perlu sosialisasi yang mendalam. Ternyata ada channel YouTube Kid. Itu kan belum tentu ya semua orang yang tahu kan. Ini kan perlu dimasifkan, disosialisasikan. Kalau kita bicara anak, itu kan yang namanya anak kan usia dari dalam kandungan sampai dengan 18 tahun. Dari dalam kandungan sampai 18 tahun ini kan ada rentang masing-masing kan. 1000 hari pertama kehidupan, batuta, balita, remaja. Yang tentu kebutuhannya mereka berbeda-beda, termasuk dalam kebutuhan informasi. Kalau misalnya konten kreator yang berangkat dari kehidupan sehari-hari, nah ini akan sangat tepat sasaran untuk mengedukasi masyarakat luas gitu loh. Menarik banget loh Mas, saya momentum Hari Anak ini ketemu dengan konten kreator, kemudian YouTube yang ternyata ada YouTube Kid, ternyata pendampingan itu sudah dipikirkan untuk anak-anak. Yang kita pikir memang pemerintah tidak bisa sendiri. Ini butuh support, tidak hanya pemerintah, masyarakat luas, dunia usaha, termasuk media. Nah media-media seperti ini, apalagi sekarang tadi Mbak Citra menyampaikan dunia maya dalam memberikan pendidikan dan pengasuhan dulu saja di dunia nyata, kita sudah beratnya luar biasa yang harus belajar dan belajar, apalagi di dunia yang tanpa batas. Nah ini perlu ekstra, jadinya para orang tua mau tidak mau, suka atau tidak suka di era globalisasi ini, ya harus melek digital sehingga bisa mendampingi anak-anak mana konten yang bisa diakses, mana konten yang memang tidak boleh diakses belum waktunya, sesuai dengan kebutuhan informasi, sesuai dengan perkembangan usianya. Mungkin begitu ya. Mbak Citra, mungkin kalau begitu tambahan mungkin sebelum kita tutup dialog singkat kita, untuk kawan-kawan kreator di luar sana, kira-kira apa yang perlu diketahui untuk mereka juga bisa makin semangat, karena kan sekarang kita tahu nih perhatian besar dari pemerintah, Bu Bintang juga menyebutkan area-area tadi prioritasnya orang tua juga harus melek digital. Mungkin secara umum ada nggak ajakan ataupun karena kan termasuk tadi channelnya juga salah satu yang sukses di Indonesia untuk konten anak, gimana bisa mengajak bahwa kalau kita memperhatikan konten anak itu sebenarnya bukan hanya sekedar soal komersial atau bagaimana ngangkat views ya, tapi juga ada tanggung jawab di situ yang mungkin bisa sama-sama kita wujudkan. Oke, pasti itu menjadi challenge untuk semua konten creator anak, menyeimbangkan kualitas sama sisi bisnisnya. Dan itu pun kami lakukan juga di Balita. Karena kalau misalnya hanya fokus pada kualitasnya, tapi nggak memikirkan bagaimana brand misalnya bisa tap in ke konten kami, itu kemungkinan akan dari sisi bisnisnya pasti akan ada kendala di situ. Jadi sejauh ini Balita juga masih tetap bisa mencari cara untuk mengkolaborasikan brand di dalam konten-konten kami. Tapi arahnya jadi kebalik. Jadi ketika ada brand yang mendekat,
kami kasih tahu limitasi kami gitu, atau ketika mau kerjasama dengan kami syaratnya apa gitu. Misalnya mereka bilang, oh saya mau hard selling, keluar di semua detik nanti produknya keluar gitu, apa karakternya berinteraksi sama produk saya dari menit awal sampai ke menit terakhir. Kami akan bilang, waduh mohon maaf nggak bisa gitu. Kalau di kami apa namanya, produk itu pertama produknya sendiri kami sortir, jadi nggak semua produk akan kami terima. Jadi kalau memang produk itu punya reputasi yang bagus dan memang cocok dengan anak-anak, itu baru kami terima di awal. Jadi seleksi dulu di awal. Lalu di keduanya, yaitu tadi ada proses negosiasi. Jadi ketika dari brand itu inginnya tampilannya nanti seperti ini, dari kami juga akan apa namanya maju. Artinya kami nggak akan mentah-mentah menerima request dari mereka gitu. Kami akan sesuaikan, terutama kembali lagi ke guidelines yang ada dari YouTube, karena kami percaya itu juga buat kebaikan semua orang gitu. Itu, dan sejauh ini ternyata brand pun mau kok berdiskusi untuk apa namanya menurunkan itunya ke ekspektasi mereka. Ya, dan saya juga teringat diskusi kita sebelumnya bahwa Mbak Citra dan tim ini juga berekspansi kreativitasnya juga Bu di dunia anak. Ada kekayaan intelektual dari penggunaan logo-logo channelnya, merchandise, kemudian segala macam. Jadi ini juga mungkin salah satu upaya kreatif sebagai UMKM juga gitu ya. Jadi di saat yang sama peran kreator sebagai UMKM tapi juga melalui karya-karya yang bertanggung jawab gitu kan. Iya. Mungkin terakhir kepada Bu Bintang, melihat tadi diskusi kita yang sangat menarik, kira-kira peran atau himbauan apa yang bisa disampaikan kepada orang tua, kemudian anak, dan juga mungkin sedikit gambaran tentang kebijakan atau secara umum apa yang bisa dilakukan untuk bisa mendorong agar orang tua, anak, juga mungkin kreator bisa mewujudkan perlindungan anak melalui konten yang positif di ruang digital. Betul, ini akan sangat penting ya dari sisi anak itu sendiri, orang tua maupun konten kreator akan menjadi penting untuk melindungi anak-anak di ranah daring. Kalau kita melihat data, ini kan menjadi PR kita semua untuk bergerak bersama melindungi anak-anak di ranah daring ini. Nah, pada kata kuncinya mungkin yang pertama ini kita harus bijak bermedia sosial ya, baik itu bagi anak-anak maupun para orang tua. Nah, orang tua kami harapkan bisa menjadi teladan bagi anaknya bermedia sosial. Kemudian anak-anak itu sendiri ya harus cerdas, bijak bermedia sosial itu. Kadang-kadang kan berita tidak semuanya benar ya, banyak berita hoax. Nah itu akan menjadi penting mana berita yang harus dibagikan, kalau membagikan berita atau konten-konten sejauh mana manfaat atau dampaknya. Nah tentu bagi para konten kreator, sekali lagi apalagi permunculan nanti kita harapkan Mbak Citra selanjutnya, kita harapkan ya challenge-nya sudah banyak ya, tantangannya banyak banget gitu kan. Nah, tapi kami sampaikan sebenarnya ini kan seperti pisau bermata dua para konten kreator ini ya. Kita tidak mempermasalahkan, memang kita tidak serta-merta harus orientasinya profit saja, tapi ada sisi idealisme yang harus kita bangun seperti apa yang Mbak Citra sampaikan. Tapi kalau kita berbicara masalah sisi bisnis pun, profit pun, kalau kita bilang anak ini kan mengisi sepertiga dari populasi Indonesia. Berarti segmen pasar yang menjanjikan asalkan kontennya itu menarik kan, ya berkualitas, menarik, apalagi sepertiga kemudian akan ada kaitannya juga dengan pendampingan orang tua. Ya makanya kita tidak ragukan kalau itu kontennya menarik, berkualitas ya seperti Mbak Citra sampai 10 juta follower ya yang punyanya itu ya, kita harapkan seperti itu. Sekali lagi terima kasih dan kerjasama teman-teman para konten kreator, kami harapkan ikut kita bergandeng tangan, bergerak bersama untuk memberikan kepentingan yang terbaik kepada anak-anak kita, untuk kita bisa mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045. Terima kasih banyak Bu Bintang, Mbak Citra. Dialognya sangat menginspirasi. Mudah-mudahan visi cita-cita kita bersama untuk anak Indonesia terlindungi dan Indonesia maju terus bisa kita wujudkan bersama. Selamat pagi, terima kasih, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.